Shalom, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Perikopnya atau tema hidup orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat bertobat. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kehidupan orang Kristen ada beberapa hal di dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jangan tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang pertama, kekristenan itu identik dengan doa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi setiap tarikan nafas itu adalah doa. Jadi sebenarnya bicara doa, Kristen yang lebih banyak doa. Karena doa itu setiap kita bernafas adalah doa. Tidak perlu tunggu 5 waktu. Yang kedua, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak kali dosa. Kekristenan identiknya dengan kasih. Karena kasih menutupi banyak dosa. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan, jika ada yang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Yesus kasihnya itu luar biasa. Karena Yesus adalah kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kekristenan miliki kasih yang tidak terbatas. Jika ada yang membencimu, ada yang menjatuhkanmu, menjelekkanmu, mari, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jika orang baik kepadamu dan engkau baik, itu bukanlah kasih, tapi balas budi. Tapi kasih itu, orang menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah engkau, tapi engkau tak mengasihi, itu adalah kasih. Karena Kristus mengajarkan kepada kekristenan miliki kasih yang tidak terbatas. Yang berikut, yang ayat 9, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Jika kita berbuat sesuatu, untuk berbuat sesuatu, memberi, apa yang kita beri, jangan kau ingat-ingat. Jangan engkau ungkit-ungkit lagi. Ingat baik, apa yang kita cari, itu kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita beri, itulah yang kita akan bawa. Ingat baik, uang yang ada di depositmu, engkau tahu berapa sisa uang. Tapi engkau tidak tahu sisa waktu yang saya dan saudara miliki. Yang berikut, ayat 10, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Tuhan. Ayat 10, orang Kristen itu kita harus memiliki hati yang melayani. Karena firman Tuhan katakan, sebelum engkau melayani, Tuhan sudah lebih dulu melayani buat saya dan saudara. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Jadi, mari, kekristenan adalah melayani, bukan dilayani. Dan yang terakhir, 11, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi, yang berikut, kekristenan, jaga perkataanmu. Karena mulutmu adalah doa. Ucapanmu adalah doamu. Jadi apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan lepas di sorga. Jaga perkataanmu. Karena perkataanmu itu adalah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.